pastikan dia mau nggak sama kita ya, karena kita udah ngerasa cocok, dia nggak mau sama kita, ya sia-sia. Apa plus minusnya sih Bu Anita tentang tipe yang seperti ini yang memilih banget? Topik ini tuh posisinya seperti seorang single yang menanyakan sesuatu, Iya. yaitu topik ini. Seorang single yang belum ganda ya, belum ganda campuran. Bener, kalau ganda kan sudah emas tuh. Iya, Yang single masih perunggu kan. Nah, itu kan badminton bro, ya kan. Topik kita hari ini tuh ya Sobat Reide, bagaimana saya tahu dia adalah pasangan yang paling sempurna untuk saya. Jujur, topik ini kami berdua. Tapi memang memposisikan diri sebagai seorang single. Bener. Bukan kepengen single loh ya. Memposisikan diri karena kan banyak juga ya polemik mereka-mereka yang single ya Joy ya. Bener. Dari yang pacaran beda agama, banyak banget yang harus kita bahas gitu. Ada juga yang mikir jodoh ini saya cari atau saya tunggu. Bener, makanya cocok nih buat Anda yang single. Kita nggak mau bilang jomblo ya. Jomblo Iya. itu kesannya negatif. Single itu kayak masih Ada quality-nya gitu. masih berkualitas Iya. gitu ya. Jadi harapannya kita ini punya status single yang berkualitas. Termasuk hari ini yang kita bahas. Bagaimana saya tahu dia adalah pasangan yang paling sempurna untuk saya. Kita hari ini bicara sama siapa Jonathan? Kita akan bicara bersama seorang konselor. Beliau ini menangani pernikahan anak-anak muda juga dari Telaga Kehidupan ya. Ada Ibu Anita Syeriagunadi. Kita mau sapa dulu. Halo Ibu Anita, shalom. Halo Bu. Halo. Shalom. Shalom Terima Nathan, kasih Jonathan. sudah Shalom sambung di juga Bahtera untuk Sobat FM. Bahtera Ida. Terima kasih. Baik, sekali lagi makasih ya Bu Anita sudah join di Bahtera FM. Bagaimana kabarnya Bu Anita, baik? Baik, puji Tuhan. Sekarang sehat udah luar biasa, bersyukur banget. Puji Tuhan. Sudah melewati yang namanya masa-masa berat gitu ya. Nathan juga, Jonathan juga, Pak Ari juga. Pak Ari 2 kali lagi. Nggak bosan Pak. Hari ini Bu Anita kita bicara tentang pasangan yang paling sempurna. Jadi ini udah dikasih keterangan nih Bu sama seorang yang single di luar sana. Saya nggak cari yang sempurna loh ya. Iya. Tapi minimal mendekati gitu ya. Kalau sempurna pasti nggak ada. Tapi paling. Kalau paling ini gimana caranya? Ini satu pemahaman yang banyak orang juga anut atau pikirkan ya Jo ya. Iya. Pria itu menang milih, wanita menang nolak. Pandangan ini sebenarnya benar gak Bu? Saya penasaran banget sebelum kita masuk ke topik utama. Iya. Ada yang bilang ya kalau kita kadang guyonan gitu ya. Kalau cowok belum punya pasangan, kali jodohnya belum lahir gitu kan. Jauh banget perasaannya. Ya, jadi pilihan secara range usia itu ya memang secara umum ya pria lebih luas gitu ya. Iya. Apalagi dalam budaya kita kebanyakan seperti itu ya. Dan ya ada sih kebalikannya wanita yang menikah dengan pria yang lebih muda usianya. Tapi jarang ya yang jaraknya tuh jauh banget tuh lebih jarang daripada kalau pria yang menikah dengan wanita yang usianya jauh lebih muda. Saya kenal ada yang beda 15 tahun, 17 tahun, lebih muda istrinya itu ada. Tapi kalau yang suaminya yang jauh lebih muda sampai belasan tahun, saya belum pernah ketemu gitu. Jadi lebih jarang. Tapi itu ya itu menarik ya. Mungkin aja emang jodohnya belum lahir kali. Ya, jadi sabar ya buat Anda yang single pria ya. Iya. Mungkin udah umur 30. Ya, kalau ditanya kalau yang jodohnya, udah 40 lebih, Pak. Ya mungkin jodohnya ketelisut gak tahu kemana. Enggak ya, bercanda ya Sobat Reida ya. Jonathan, Iya, silakan. kalau wanita kan dibilang menang nolak, ya mungkin karena kita mengharapkan emang pria lebih inisiatif ya, gitu. Inisiatif tuh approach deketin duluan, nembak duluan, menyatakan duluan gitu kan. Nah tapi ya sekarang juga nggak bisa dipukul rata ya. Betul. Wanita juga sebenarnya bisa kok sah-sah aja, boleh-boleh aja menyatakan perasaannya gitu dengan jujur kepada pria gitu kan. Itu ya, jadi jangan buat para wanita juga jangan nunggu gitu ya. Kalau memang mau menyatakan ya silahkan. Ya ngomong lah pelan-pelan. Jadi jangan sampai kesannya itu makso gitu loh. Aku cinta kamu, kok. Aku cinta kamu, kok. Iya nih. Dia pakai cara dong ya. Caranya tuh yang pakai cara yang halus gitu. Anda bakal lebih seru lihat kami di YouTube karena kami memperagakan. Boleh di YouTube ya, di Bahtera FM. Iya. Oke, itu kalau misalnya tadi Bu Anita bilang ya, wanita juga boleh kok mengutarakan perasaannya gitu kan. Tapi ada juga pria-pria yang tidak mau menyatakan perasaannya, mungkin karena kualitasnya itu ya. Saya pengennya yang grade A gitu kan. Bener, ini udah B+ sih. Udah B+ sih, tapi
enggak deh, saya masih nunggu yang terbaik dan akhirnya masih single gitu kan. Itu gara-gara pemilih ya Tan ya. Bener. Betul. Apa plus minusnya sih Bu Anita tentang tipe yang seperti ini yang memilih banget gitu loh? Kalau tipe yang pemilih itu plus minusnya apa? Sama yang satu lagi mungkin ya udah deh nggak apa-apa wes. Sembarang wes. Wes tak kenalan sih wes. Masing-masing plus minusnya apa Bu? Iya. Kan ada yang bilang ya memilih pasangan itu seperti kita itu ada di taman penuh bunga gitu. Ada yang mengibaratkan seperti itu. Kita jalan di jalan setapak yang pertama, kita ketemu bunga yang pertama, cantik banget, indah, tapi kayaknya nanti nggak yang ini di depan, nanti aku ketemu yang lebih cantik lagi, aku ketemu yang lebih bagus lagi, terus jalan lagi gitu ya ke depan, ketemu lagi bunga yang kedua, terus berpikir ini cantik sih, indah sih, bagus, tapi aku yakin nanti di depan aku ketemu lagi gitu. Begitu ketemu lagi, baru deh di ujung jalan gitu dan udah berakhir, ini yang terakhir ya indah sih, cantik, tapi ternyata aku lebih suka yang pertama gitu. Dan nggak tentu kita bisa punya jalan balik, bisa ketemu atau balik lagi sama yang pertama gitu. Jadi akhirnya apa yang ada di situ jadi penyesalan gitu. Nah, ya ini hanya ibarat aja ya, nggak bisa dengan sempurna menggambarkan gitu. Tapi ya kalau kita berpikir nanti di ujung masih ada lagi, nanti di depan masih ada lagi, kayak gitu terus. Dan sedangkan waktu berjalan ya, dan nggak semua kesempatan itu akan datang gitu sebenarnya. Nah ya akhirnya bisa jadi kita ya benar-benar single dalam jangka waktu yang lama gitu. Mungkin aja forever ya kalau kita terus memilih yang lebih bagus lagi, tadi yang dibilang grade A gitu ya. Kita sendiri kan sebenarnya menentukan grade A, grade B dan sebagainya, itu kan juga kriterianya belum tentu sempurna tuh yang kita mau. Belum tentu yang kita mau tuh yang terbaik buat kita juga. Jadi mesti hati-hati sebenarnya. Nah, yang nerimaan gitu ya udahlah gitu ya. Iya juga kalau misalnya ternyata itu pilihannya kurang tepat, tapi ya udahlah gitu. Akhirnya kan juga akan menyesal seumur hidup karena masuk dalam pernikahan dengan orang yang kurang tepat gitu. Itu benar-benar neraka di dunia sih kalau boleh dikatakan seperti itu ya, dengan orang yang salah, buru-buru ya udah menerima aja gitu, akhirnya ya menyesal seumur hidup juga gitu. Jadi ya kenapa nggak berimbang dua-duanya gitu ya. Ya kita memilih juga tentu karena kita tahu ini hal yang penting, kita nggak mau sembarangan dong menentukan pasangan yang tinggal hidup dengan kita tuh seumur hidup gitu. Nah, kita nggak mau sembarangan, kita mau pilih gitu. Itu sangat baik. Tapi kita juga bukan berarti ekstrim memilih sehingga kita nggak bisa melihat dengan lebih pas ya. Ini tuh udah tepat loh, ini udah cukup gitu. Aku mau cari apa lagi gitu ya. Jadi ya berimbang lah dua-duanya antara menerima dan memilih, minta hikmat Tuhan ya untuk benar-benar kita tahu, oh ini yang kita mesti pilih, perjuangkan, masih kita bisa cari kualitas-kualitas ini, ada hal-hal yang kita mesti terima juga dari orang yang tidak sempurna di hadapan kita, yang sama seperti kita tidak sempurnanya. Gitu. Jadi memang perlu hikmat Tuhan. Gitu. Kuncinya perlu hikmat Tuhan ya Sobat Rida ya. Kalau ilustrasi bunga tadi juga cocok banget karena kalau kita kembali ntar kejauhan ke bunga yang pertama yang ternyata bunga pertama lebih bagus ya. Dan ternyata udah diambil juga kalau misalnya Kota Bali. Udah diambil yang lain. Iyalah, ini mana nih bunga pertama ya? Atau mungkin kita nunggu bunga sampai yang terbaik, ternyata yang di ujung bunga bangkai. Berat juga ternyata ya. Tadi walah, gede sih, tapi bangkai. Kita masih bicara bersama Ibu Anita, Sobat Rida, bicara tentang bagaimana saya tahu dia adalah yang paling sempurna. Jadi sebenarnya jawabannya perlu hikmat. Perlu hikmat. Ya, jangan sampai kita jadi terlalu pemilih, tapi juga jangan sampai kita nerimon. Sembarang wes, penting adalah gitu ya. Hati-hati, Sobat Rida. Itu pernah kita alami ya Jo ya, waktu remaja dulu. Bener nggak Bu Anita? Misalnya yang lain udah pacaran nih, kita kok belum ya? Terus ada yang deketin, ya wes lah iki lah. Bener ya Bu Anita ya, kita pernah ngalami kayak gitu juga ya? Ini kok kayak melibatkan kita gitu ya? Ya udah saya aja. Saya aja kalau gimana? Kelihatan menjiwai soalnya Bu ya. Saya aja, oke? Tapi kan kita juga sering. Iya, tapi memang iya ya. Gitu. Dan kayak
have fun gitu ya, kayaknya bisa senang sama dia, orangnya lucu gitu nggak sih? Iya betul. Tapi saya tidak pacaran di masa kuliah, di masa sekolah, kurang laku ternyata ya. Sekarang wah enggak cari, sudah punya. Terus ini pertanyaan pamungkas Bu ya, bukan Bambang tapi. Nah, bagaimana saya tahu dia adalah yang paling sempurna? Maksudnya gimana? Saya secara general bisa kita rasain yang kayak gimana gitu. Ini yang terbaik nih. Klasifikasinya mungkin atau bagaimana kita tahu ya udah ini yang paling tepat yang Tuhan kasih. Gimana Bu Anita? Silakan. Kapan kita berkata akhirnya cukup gitu ya. Ini betul. cukup. Iya, kita tuh kan ketika menikah ya, itu kan 2 jadi 1. Ini cari pasangan untuk dinikahi kan ya, pasti. Iya. Nah, waktu menikah kan kita 2 jadi 1 ya kan. Kita mau membangun keintiman gitu dengan dia gitu, dengan orang yang kita calon pasangan kita itu. Nah, keintiman itu apa aja? Itu kan setidaknya ada 5 ya, intelektual ya dalam hal berpikir gitu, finansial, jadi ada keterbukaan, ada pengaturannya dan sebagainya. Kita juga punya prinsip-prinsip yang kurang lebih bisa seiras gitu ya, seirama. Kemudian secara fisik ya, keintiman secara fisik, secara spiritual, jadi mesti cari yang seiman dong, kalau enggak gimana caranya untuk bisa punya keintiman dalam hal spiritual, nggak akan bisa gitu ya. Dan juga dalam hal emosional, bisa nggak kita saling bertukar perasaan, nggak cuman bertukar pikiran tapi juga bertukar perasaan gitu. Bisa nggak kita mengutarakan perasaan kita apa adanya dengan dia, dan dia kalau misalnya jengkel, ada perasaan entah positif entah negatif, itu bisa diutarakan juga kepada kita dengan terbuka. Jadi intinya adalah kita bisa terbuka menjadi orang apa adanya gitu ya, jujur jadi diri kita sendiri di depan orang itu apa enggak gitu. Kalau kita bisa yang pertama nyaman ya dan apa adanya di depan dia, keintiman itu akan sangat memungkinkan terjadi dan itu akan jadi relasi yang sehat gitu. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang apa adanya di depan dia, ya enggak, lebih baik enggak gitu, karena kita nggak akan bisa berpura-pura seumur hidup kita. Betul. Dan kita juga akan sangat lelah kalau kita harus berpura-pura seumur hidup kita gitu. Ya, baik, seperti itu kuncinya ya, jangan sampai kita berpura-pura. Betul. Mungkin di masa pengenalan itu sering muncul ya di awal-awal ya Ju ya, pura-pura untuk dapetin hati. Tapi kan sejalannya waktu, makanya pacaran itu juga butuh waktu supaya kita tahu aslinya dia tahu aslinya kita. Itu ya kuncinya tadi, harus jadi diri yang asli. Gitu. Jadi cari orang yang ya dengan dia kita bisa jujur jadi diri kita gitu. Iya benar. Saya tuh nggak usah. Iya, saya sih udah ngerasain. Usah sama dia. Jonathan udah ngerasain Ju? Dulu. Oh iya. Waktu pertama pacaran gitu kan. Istri saya pernah bilang, dulu masih calon, dia bilang, kalau sama kamu aku bisa mengeluarkan apa yang ada padaku yang asli gitu. Benar. Gitu. Dari situ saya tahu, oke. Ini dia. Tapi Anda kan juga ngeluarin yang asli kan, pasti mesti jujur juga kan? Iya dong. Masa yang palsu, Pak? Iya, jadi itu butuhnya di masa pengenalan atau yang kita dengar sama yang namanya pacaran, gitu ya. Kita masih bicara dengan Ibu Anita, bicara tentang buat Anda single yang cari pasangan yang paling sempurna itu gimana caranya? Udah dapat ya 5 tadi ya. Kecerdasan yang atau ciri-ciri yang harus kita benar-benar ini nih, harus nih. Tapi yang lain mah checklistnya bisa dikecualikan gitu ya, maksudnya cantik sih tapi ya nggak apa-apa deh ya kan, yang penting masih cocok gitu. Yang penting satu, nggak boleh dinego ya Pak, harus lawan jenis. Itu harus tuh. Itu ya. Seiman, harus, pinter. Itu harus. Emosinya oke, kecerdasan emosionalnya. Tapi cowok, wah ini bahaya ini. Tapi yang buat cowok loh ya. Tapi kalau buat cewek sih nggak apa-apa. Kesimpulan deh Bu Anita untuk topik kita hari ini, silakan Bu. Oke, secara singkat sih, kalau kita tuh mau cari ya pasangan antara kriterianya sesuai kebutuhan atau kecocokan, cari sesuai kecocokan aja, better ya. Karena kalau kebutuhan ya, pasangan kita nggak sempurna, kitanya juga nggak sempurna, nggak akan bisa kok dia memenuhkan kebutuhan kita secara sempurna 100%, nggak bisa. Ya, misalnya kita butuh figur papa atau figur mama misalnya ya.
kelihatannya bisa cukup mengisi gitu kebutuhan itu. Ini salah satu contoh aja ya. Kita kan pasti punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, tapi percayalah pasangan tuh nggak sempurna. Kita nggak sempurna, nggak bisa memenuhkan 100% kebutuhan kita. Jadi carilah yang cocok gitu. Carilah kecocokan itu tadi. Bisa nggak kita jadi diri sendiri depan dia? Bisa nggak kita tuh benar-benar nyambung waktu ngomong, nyaman nggak dengan dia gitu ya? Bisa nggak membangun kedekatan-kedekatan dalam hal-hal tadi itu. Jadi carilah yang cocok, bukan yang sempurna gitu. Dan ya jangan lupa pastikan dia mau nggak sama kita ya, karena kita udah ngerasa cocok, dia nggak mau sama kita ya sia-sia ya kan, nggak bisa kita bungkus bawa pulang gitu. Kita barusan dengerin kesimpulan dari Ibu Anita Sobat Rida, dan semoga ini bisa jadi acuan buat para single, tapi buat yang sudah nikah, nah ini buat anak-anak kita ya. Jangan sampai berarti dia belum sempurna buat saya. Lah udah terlanjur Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh, tetap harus kita jalani. Kalau misalnya kita udah married, ya ini yang terbaik buat kita. Betul. Gitu ya Jo ya. Ini mic saya copot lagi. Ini micnya Jonathan. Saking serius ya. It's okay. Jadi gitu ya. Untuk cari pasangan yang sempurna itu seperti itu. Jangan juga jadi orang yang pemilih gitu ya. Jonathan geli banget. Jonathan kayak mau karaoke. Ya Tuhan. Ibu Anita juga ada Instagramnya di @anitagunadi. Sobat Rida. Saya tuh seneng sama itu tuh Bu. Konten ibu yang apa? Meja belajar mama kalau nggak salah. Iya bener. Bener kan? Itu masih jalan ya Bu ya? Iya, iya masih, tapi ya itu ya. Maaf nih. Ya pelan-pelan. Aduh, ini jadi dorongan motivasi buat saya supaya udah terlanjur dipromoin soalnya. Supaya nulis lagi gitu ya. Terima kasih. Meja belajar mama gitu ya. Silakan Anda bisa langsung follow Instagramnya @anitagunadi. Ibu Anita, terima kasih banyak kalau hari ini kita sharing tentang buat para single terutama ya. Betul. Supaya punya arah yang baik. Dan semoga pesannya nyampe ya. Tadi nggak apa-apa loh. Cocok itu bukan berarti yang saya dapetin yang sempurna. Cocok itu ya ngerti isi hati kita dan terima kita apa adanya. Terus juga banyak hal yang harus kita pikirkan. Agama yang penting juga, emosional. Betul. Dan ingat pesan saya, poin nomor 1 yang gitu ya. Apa tuh? Beda kelamin harus. Ya, harus gitu ya. Beda jenis kelamin. Mungkin kita nggak ngerasain tapi kok trennya sekarang ini makin berbahaya. Hati-hati buat anak-anak kita ya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.